Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safa Salsabila dari Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam mengandung 3 komponen kata, yaitu filsafat pendidikan dan Islam. Untuk memahami pengertian filsafat pendidikan Islam akan lebih baik jika dimulai dari memahami makna masing-masing. Jadi dapat diambil pengertian bahwa filsafat pendidikan Islam adalah suatu aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka merumuskan konsep, menyelenggarakan dan mengatasi berbagai problem pendidikan Islam dengan mengkaji makna dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis. B. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam pendidikan Islam. 1. Landasan ontologis. Untuk berbicara tentang ontologis pendidikan Islam, kita dapat terlebih dahulu harus memahami apa itu ontologi dan apa itu pendidikan Islam. Secara etimologi, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani. Sebagaimana adib dalam konteks ini dapat kita pahami bahwa ontologi berasal dari kata ontos dan logos. Sedangkan objek kajian ontologi meliputi ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak yang Tuhan Maha Esa. Istilah ontologi ini lebih banyak digunakan ketika membahas yang ada dalam konteks filsafat. Sebagai kadar dalam pendidikan Islam, merupakan objek kajian manusia meliputi berbagai macam penelitian dan perbincangan. Melalui pendidikan Islam, siswa diajarkan dengan baik tentang konsep Tuhan yang sesungguhnya. Pengenalan kepada Tuhan dalam konteks pendidikan Islam memang merupakan hal yang utama. Epistemologi. Dalam hal ini, Ahmad Tafsir berpendapat bahwa epistemologi membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Pengetahuan manusia itu diperoleh dengan berbagai cara dan alat untuk memperolehnya. Adapun aliran yang berbicara tentang masalah ini atau masalah cara memperoleh pengetahuan adalah aliran empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Oleh karena epistemologi dalam hal ini adalah mencoba mempertanyakan tentang pengetahuan, maka juga harus mengenal tentang pengetahuan itu sendiri. 3. Landasan aksiologi. Aksiologi meliputi nilai-nilai parameter bagi apa yang disebut dengan kebenaran atau kenyataan. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai dalam kehidupan manusia dan menanamkan sikap dalam kepribadian peserta didik. C. Pemikiran tokoh klasik dan modern. Pertama, Al-Ghazali. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1500 Masehi di desa Tus, wilayah Kasuran, Iran. Dia adalah pemikir ulung Islam yang menyandang gelar pembela Islam. Karya-karya Al-Ghazali. Karya Al-Ghazali diantaranya Maqasid Al-Falasid, Tahawus Al-Falasid, Ihya Ulumuddin. Pemikiran pendidikan Islam. Terdapat 2 tujuan pendidikan menurut pemikiran Al-Ghazali, yaitu tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara kepada Allah dan kesempurnaan insani yang bermuara kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Metode pengajaran. Dengan prinsipnya bahwa pendidikan adalah hubungan erat antara guru dan murid, maka faktor keteladanan yang utama menjadi bagian dari metode pengajaran yang amat penting. Al-Ghazali mengatakan bahwa makhluk yang paling mulia di dunia ini adalah manusia yang mulia hatinya. Kriteria guru yang baik. Sedangkan secara khusus terdapat kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan rasa kasih sayang, tidak menuntut upah atau jerih payah, sesuai Rasulullah SAW, mengarah yang benar dan jujur, simpatik, halus, lemah lembut dengan tidak mencaci maki dengan kekerasan, teladan atau panutan bagi murid-muridnya. Sifat murid yang baik. Seorang murid yang baik adalah berjiwa bersih, menjauhkan diri dari persoalan duniawi, tawadhu atau rendah hati. Muhammad Abduh bin Hasan Khair atau sering disebut Muhammad Abduh lahir di desa Mahalat Nasr, Provinsi Gharbiah Mesir pada tahun 1849. Pemikiran Abduh
yaitu berorientasi pada pendidikan barat. Ia mendirikan berbagai macam sekolah yang meniru sistem pendidikan pengajaran barat. Konsep guru murid, kurikulum, metode media, dan evaluasi. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik baik secara individu di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun yaitu kesimpulan dari pembahasan di atas. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode dan pendekatan dalam pendidikan Islam punya peranan yang amat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sebaik apapun materi yang akan kita sampaikan, tanpa disertai metode yang tepat dalam pencapaiannya, dikhawatirkan esensi dari materi tersebut tidak sampai dan tidak dipahami oleh peserta didik. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa realitas sebagai dualitas. Aliran realitas memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas tersendiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Hal ini berbeda dengan filsafat aliran idealisme yang bersifat monistis, yang memandang hakikat dunia pada dunia spiritual semata. Perennialisme memandang pendidikan itu sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses pengembalian kebudayaan sekarang atau zaman modern ini, terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu dikembangkan ke masa lampau. Pragmatisme berpendapat bahwa suatu keterangan itu benar kalau kebenaran itu sesuai dengan realitas, atau suatu keterangan akan dikatakan benar kalau kebenaran itu sesuai dengan kenyataan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.